الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام ويسر لنا السير على سبيله بالسلام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس وتزودوا بالتقوى، لأن التقوى خير الزاد في هذه الحياة الدنيا استعدادا للحياة الآخرة. استجيبوا لنداء الرحمن في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله سرا وعلانية، اتقوه حيثما كنتم لعلكم تفلحون. فيا عباد الله، وقد حذرنا سبحانه وتعالى عن قرب الزنا ووسائله، عن قرب الزنا ووسائله، فقال: لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. عباد الله, di antara perbuatan yang dicap menjijikkan dan keji dan merupakan jalan yang sangat buruk untuk ditempuh oleh manusia di dalam kehidupan, karena akan membawa kepada kerusakan dalam hubungan kekerabatan, tatanan sosial, dan ujungnya mengantarkan manusia kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perbuatan zina. Zina di dalam syariat Islam merupakan perbuatan yang masuk kategori kriminal yang dahsyat akibatnya. Karena itu, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan sebentar ini, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah katakan: wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati. Bukan hanya melakukan yang dilarang, bahkan mendekati. Ini adalah saddan lidzari'ah, untuk menutup jalan jangan sampai perbuatan itu dilakukan. Maka syariat melarang orang untuk menghampiri apa saja jalan yang akan mengantarkan kepada perzinaan. Karena itulah makanya Nabi SAW melarang orang berkhalwat, laki-laki dan perempuan, tidak ada ikatan mahram antar mereka, dan tidak pula hubungan pernikahan. La yakhluwanna ahadukum ra'atin ajnabiyyah, jangan sampai seorang kamu berkhalwat, berduaan atau bersunyi-sunyi dengan wanita yang asing darimu, sedangkan tidak ada antara kamu mahrammu, tidak pula. Kenapa dilarang berkhalwat? Karena khalwat itu adalah jalan menuju kepada perzinahan. Nah, dari larangan syariat dan ditambah lagi dengan hukuman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Zina perempuan dan laki-laki, cambuk masing-masing mereka itu 100 kali cambuk. Itu bagi siapa? Bagi orang berzina yang belum pernah menikah. Tetapi bagi mereka yang pernah menikah, muhsan, apa hukuman bagi mereka? Al-hajar, batu yang dilemparkan kepada mereka sampai mereka mati, itu disebut dengan rajam. Wa hukum tersebut sabit
lah tetap di dalam syariat. Artinya apa? Bagi penzina yang pernah menikah, maka hukum bagi mereka adalah mati. Sedangkan penzina yang belum pernah menikah, cambuk, terjilid 100 kali cambuk masing-masing mereka. Kalau kita fahami petunjuk syariat itu dengan lurus dan benar, mulai dari hukumnya, bukan hanya perbuatan yang dilarang, tetapi jalan menuju ke perbuatan itu sudah dilarang oleh syarak. Kemudian melihat dari dampaknya, akibatnya, karena itu dikatakan oleh Allah fahisyah, suatu yang keji, menjijikkan, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk untuk ditempuh. Kemudian yang ketiga, melihat hukuman yang diletakkan, hukuman cambuk dan hukuman rajam. Seorang muslim kalau memahami 3 aspek tersebut, tidak akan ragu mengatakan bahwa perbuatan zina ini adalah kriminal, merupakan kejahatan yang sangat dibenci oleh Allah, diharamkan di dalam syariat, dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syariat menutup pintu-pintu yang menyeret manusia ke dalam perbuatan zina. Begitu zina dalam pandangan syariat. Tetapi di negeri kita ini manusia telah tersesat. Apalagi pakar-pakar hukum yang meletakkan hukum perzinaan sudah sesat fikir. Kesesatan berfikir seperti apa? Ketika mereka tidak meletakkan perzinaan sebagai suatu perbuatan kriminal, melainkan dalam batas yang tertentu. Mereka tidak jadikan perbuatan zina sebagai tindakan kriminal, kecuali dalam batasan tertentu. Apa batasannya? Kalau yang berzina itu orang yang terikat pernikahan, kemudian pasangannya tidak menerima perbuatan itu, jadi perselingkuhan yang tidak direstui, itulah kira-kira, itu baru dianggap kesalahan. Atau terjadi pemaksaan terhadap seseorang yang berakibat korban kemudian tidak menerima perbuatan itu, baru dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal. Jadi kalau ada orang melakukan perzinaan suka sama suka, tidak ada yang merasa jadi korban dan tidak ada yang mengadu, maka hukum di negeri ini diam-diam saja. Tidak ketemu pasal untuk memperkarakan orang itu, apalagi menghukum. Nah, kesesatan berfikir inilah yang terus dibawa sampai saat ini, sehingga lahirlah PP nomor 28 yang menghebohkan hari ini, di mana di dalam peraturan pemerintah itu ada poin memfasilitasi anak-anak remaja untuk bisa mendapatkan alat-alat kontrasepsi. Na'udzubillah. Dalam poin pasal tersebut ada apa? Ada pembolehan, bahkan seperti anjuran agar pihak-pihak yang berwenang memberikan fasilitas kepada anak remaja untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom dan berbagai macam. Kita tahu anak remaja sampai tingkat SLTA. Nah, kenapa ada lahir keputusan seperti itu? Karena kesesatan berfikir tadi. Apabila orang berhubungan suka sama suka, tidak ada dipandang sebagai suatu tindakan kriminal. Karena itu yang terfikir oleh orang pembuat hukum apa? Akibat penyakit saja. Akibat penyakit saja. Karena itu yang perlu diantisipasi oleh hukum tersebut apa? Jangan tersebar penyakit kelamin, jangan menyebar HIV AIDS. Nah, sampai disitulah batas berfikir ahli hukum kita
Maka lahirlah pasal itu. Yang penting mereka aman walaupun berhubungan zina. Kira-kira begitulah. Nah, wahai kaum muslimin, coba bayangkan anak-anak yang sekarang dijejali dengan berbagai macam media yang tidak ada filter, yang membangkitkan syahwat mereka melalui gadget-gadget yang ada di tangan mereka. Ditambah pengawasan orang tua yang telah mulai melemah dengan alasan mereka sudah dewasa, dengan alasan mereka sudah bergaul dengan yang lain, takut dikatakan orang tua tidak gaul. Ditambah berbagai fasilitas yang disediakan di tengah masyarakat. Mereka bergaul menurut cara mereka. Kalau dahulu orang balapau hanya laki-laki saja, malu kalau perempuan dahulu duduk di lapau. Laki-laki pelapau bagi orang dulu itu aman-aman, tapi kalau perempuan pelapau, miring pandangan orang. Sekarang di kafe-kafe yang duduk itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Sampai tengah malam, aturan yang tidak ada, bebas semuanya. Pergaulan kita lihat hari ini, dan peran-peran tokoh masyarakat, nenek mamak sudah dibawa lalu saja. Ulama tidak didengar lagi. Orang mendengar ceramah hanya pengisi-ngisi waktu. Dalam kondisi seperti ini, kemudian ada aturan yang memperbolehkan orang menjual alat-alat seperti itu kepada remaja. Coba bapak-bapak jamaah Jumaah rahimakumullah, apa yang akan terjadi pada generasi kita yang akan datang? Menyedihkan negeri yang dihuni mayoritas muslim. Tapi yang menyedihkan lagi adalah tidak banyak yang peduli. Para da'i, para ustaz berdebat terus perkara furu' dalam masalah fikih dan masalah akidah. Heboh perkara ta'wil dan tafwid. Masing-masing membuat kelompok, masing-masing menunjukkan kamilah yang paling hebat, kamilah yang paling mendalam, kitab kamilah yang paling klasik, kajian kamilah yang paling begini dan paling seperti itu. Kita terus bertengkar, sedangkan umat digerogoti dengan sistematis dengan cara seperti ini. Kalau sudah seperti ini, pasti tujuan mata tertuju. Bagaimana sikap MUI? Majelis Ulama hanya bisa berteriak mengingatkan, jangan dilakukan. Belum lagi persyaratan pendirian rumah ibadah yang telah dicoret oleh Menteri Agama. Belum lagi khitan wanita yang dibolehkan oleh syariat kemudian dilarang. Berbagai macam telah dilakukan orang secara sistematis, dan sedangkan kita ribut juga bertengkar perkara furu' fikih dan furu' akidah. Wahai umat Islam, tidakkah kita sadar kemana akan diseret anak-anak bangsa ini? Tidak bisa menunggu 10-15 tahun yang akan datang. Bagi siapa yang pernah membaca data-data apa banyaknya orang yang telah hamil duluan baru menikah, betapa banyaknya remaja yang melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar, yang mereka melakukan seks bebas dan sebagainya. Belum lagi perkara LGBT, belum lagi perkara narkoba dan berbagai macam. Wahai umat Islam, segeralah menyadari bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Akibat dan dampaknya di kemudian hari kita akan pikir. Bagi siapa saja yang memiliki kewenangan, dimanapun anda berada, di pemerintahankah, di aparatkah, pada lataran dakwahkah, di badan sosialkah, lembaga-lembagakah, menyatulah untuk melindungi masa depan negeri ini. Bersatulah untuk melindungi masa depan generasi ini. Jangan pangkat dan jabatan, ketakutan kepada atasan membuat kita menutup mata, padahal kita tahu akibat dari semua ini tidak lama lagi bisa kita lihat dan kita hanya bisa menangis memandangnya. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu keadaannya. Tetapi ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada usaha kita dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
usaha kita dilihat oleh Allah. Qul i'malu, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, beramallah, fasayarallah amalakum. Allah akan melihat amal kamu sekalian. Tentu kita terus berdoa agar Allah menyelamatkan negeri kita, menjadikan baldatun tayyibah, negeri yang baik, negeri yang elok. Tapi apakah cukup hanya doa wahai kaum muslimin? Sedangkan kita sibuk dengan misi kita masing-masing, bertengkar, berkelahi sesama kita, tidak pernah mencari titik temu di dalam kehidupan. Sedangkan secara sistematis, melalui peraturan, melalui kebijakan, kita telah dihadapkan ke pinggir jurang yang satu saat hanya bisa mendorongnya saja lagi sejenak, terhamburlah kita beramai-ramai ke jurang kebinasaan itu. La qadarallah, na'udzubillahi min dzalik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وآله. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا. Dari mana kita akan melangkah untuk menghadapi berbagai rancangan strategis seperti itu, yang kita sadar betul bahwa generasi muda kita sedang dituju, diseret kepada pergaulan bebas. Tidak ada jalan lain memulai dari rumah tangga kita masing-masing, meningkatkan kepada karib kerabat, korong kampung. Untuk di ranah Minang tentu adalah suku jadi penopang untuk gerakan ini agar bisa menjadi kuat dan kokoh. Karena itu saya mengajak kita semua, hilangkanlah berbagai pertengkaran dan pertikaian yang disebabkan oleh berbagai faktor duniawi. Lihatlah titik-titik kesamaan di dalam hidup. Mari kita berjernih hati, mendinginkan kepala apabila terjadi pertikaian, perdebatan, permusuhan. Jangan sampai hendaknya membuat kita lemah. Bukankah itu yang diingatkan? Wala tanaza'u, jangan kamu bertikai-tikai, fatafshalu, kamu akan gagal. Kamu akan menjadi umat yang gagal. Kamu akan gagal di dalam berbagai usahamu. Jangan sampai hal itu terjadi, wahai kaum muslimin. Mulailah dari rumah tangga, kembangkan kepada suku kita masing-masing, menyatulah, carilah titik-titik temu. Jangan hendaknya emosi, berbagai pertikaian kita kedepankan hanya untuk menunjukkan ego kita masing-masing. Kenapa dari rumah tangga? Karena orang tua yang pertama sekali yang harus khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang yang khawatir meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka cemaskan, khafu alaihim falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang tua bertanggung jawab. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tiada yang terlahir ke muka bumi ini melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Ayyuhawidanihi aw yunassiranihi, menyahudikan anak itu, menasranikan anak itu, aw yumajjisani, atau memajusikan anak tersebut. Berarti anak-anak tersebut adalah tanggung jawab kita. Tidak bisa kita serahkan kepada zaman. Terserah nasiblah, terserah zamanlah. Kamu wahai para orang tua bertanggung jawab atas anak-anak yang dititipkan kepadamu. Cemaslah dengan kondisi ini. Karena itu bergeraklah, jangan menunggu siapapun. Berbuatlah semampu kita, menyatulah dalam suatu gerakan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين يا رب العالمين إنك أنت خير الناصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولا ذكر أكبر أقم الصلاة